Ya, halo, kenalin, gua Ahyar, ini ada Farel. Gua Farel. Selamat datang di episode pertama podcast, memperkenalkan pariwisata kita. Balik dulu kita ya, episode kali ini saya bersama rekan kerja saya Farel nih di, eee, tempat studio baru, dan di sini di episode awal ini sebenarnya prolog akan menjelaskan untuk episode-episode selanjutnya. Benar. Dan rencananya di episode selanjutnya atau di season kali ini, kami bercerita tentang pariwisata secara umum di Indonesia, dan khususnya nanti akan ada tema tersendiri tiap episode. Dan menurut, saya juga penting karena ini juga untuk mengenalkan ya pariwisata Indonesia ya, dan benar. Nah, jadi podcast ini itu ada karena terinspirasi dari cita-cita Farel, yang mana dia punya legacy tersendiri untuk pariwisata. Bisa dijelaskan, Mas Farel? Iya, jadi kan kita tuh sebenarnya kalau ngeliat bangsa kita sendiri gimana gitu, mmm, apa yang menjadi kekayaan bangsa kita gitu kan. Nah, kekayaan itu kan banyak ya, mulai dari kekayaan alam, which is mostly top of mind lah mineral, oil and gas gitu. Tapi selain itu ada kekayaan hayati juga, ada kekayaan natural, kemudian juga ada kekayaan dalam artian budaya gitu. Nah, budaya ini memang udah ada dari dulu, makanya ada bahasanya peninggalan budaya, ada bahasa namanya cagar budaya, teman-teman. Jadi dari sinilah, datang tuh, apa yang mungkin menjadi legacy aku. Aku kemarin dan nulis ya. Iya. Jadi kenapa sih cagar budaya ada. Nah, kita balik lagi deh ke fundamental gitu kan. Kan tadi aku ngomongin bangsa. Sebenarnya sih apa yang membuat suatu bangsa menjadi bangsa ya, coba ya. Punya identitas yang pasti. Nah, dari mana identitas itu sendiri? Apa faktornya gitu? Dari interaksi dari masyarakatnya, dari apa yang masyarakatnya hasilkan, dan dari apa yang menjadi, pemikiran masyarakatnya itu sendiri. Nah, itu. Ini aku bungkus ya, tadi udah hampir tepat. Ya. Ini aku bungkus dengan pernyataannya Bung Besar kita Bung Karno, yang dia kutip dari Ernst Renan. Ini kebetulan aku nemunya di buku Di Bawah Bendera Revolusi, dan ceritanya lucu sebenarnya. Kenapa? Karena aku nggak baca buku itu. Oke, tapi ada yang ngasih tahu gitu. Nah, tapi ceritanya lucu nanti ya. Yang membuat suatu bangsa menjadi suatu bangsa adalah kesamaan harapan di masa depan dan kesamaan sejarah di masa lalu. Jadi, bolehlah orang tinggal sepulau, boleh orang berbicara dengan bahasa yang sama, tapi ketika sejarahnya berbeda, ketika harapannya berbeda, mereka tidak akan mengakui dirinya sebagai suatu bangsa gitu. Contohnya apa? Balkan, teman-teman. Eropa Selatan ya, Balkan gitu. Bahasa Kroasia, Bosnia, sama Serbia itu sebenarnya bahasa yang sama gitu, tapi beda alfabet. Orangnya juga sama bentukannya, gitu. Lokasinya juga sama. Tapi ya memang secara fundamental sejarah mereka berbeda. Penjajahnya beda, agama yang dianut beda, raja bukan raja, iya, perjuangannya itu berbeda, kemudian juga harapan mereka untuk bersatu pun tidak ada. Mungkin harapannya Prostito ya, Joseph Prostito. Tuh. Yang nggak tahu bisa searching, bisa searchingnya ini. Sorry anak IPS, nggak ribet. Nah, balik lagi, ketika kita ngomongin sejarah, karena itu identitas bangsa, selalu orang mikirnya kalau kita tuh bangsa yang tertindas, bangsa yang terjajah. Kita adalah warga negara kelas 2. Mungkin terdengar sepele dan daki ya pada saat awal. Tapi coba teman-teman bayangkan, atau teman-teman rasain deh, atau teman-teman lihat orang Indonesia kalau ketemu bule gimana. Iya, sungkan gitu. Sungkan, ngerasa bulenya lebih pintar dari mereka, atau bulenya lebih ganteng, ngerasa lebih cantik, minder gitu ya. Nah, itu akibat apa? Akibat kita
secara sejarah itu kita masih ngerasa sejarah kita tuh mulainya dari zaman penjajahan. Enggak, sejarah Indonesia mulainya nggak dari zaman penjajahan. Kita punya span range waktu yang sangat luas gitu. Bahkan kalau ditarik bisa sampai ratusan ribu tahun yang lalu. Inilah tugas arkeolog-arkeolog itu ya. Bagaimana dia bisa interpretasikan dan dia menyingkap gitu. Apa kebudayaan yang sedang ada? Bagaimana prestasi nenek moyang kita? Apa yang nenek moyang kita lakukan sehari-hari? Terus kita tahu uh, setelah mengenal aksara, setelah mengenal prasasti, baru deh kita mulai melihat pencatatan. Oh, mereka ini gini gitu. Terus sampai ke zaman Hindu Buddha, sampai zaman Islam, baru deh kolonial. Jadi span waktunya itu berhenti di kolonial. Enggak, kita tuh sebelum kolonial ada Islam, Hindu Buddha, baru periode, iya masa klasik gitu kan. Periode prasejarah itu span waktunya panjang dan banyak hal dari situ, dari proses itu nenek moyang kita menemukan sesuatu yang pertama di dunia dan masih dipakai hingga sekarang gitu. Itu dari teman artefak, salah satunya celengan ya, atau bahasa Inggrisnya apa, piggy bank. Nah, babi. Nah, betul, jadi babi menjadi tabungan itu pertama kali di nenek moyang kita so far ya, karena artefaknya paling ini tuh di kita gitu. Jadi itu satu, dan masih banyak lain tuh, masih banyak kayak misalnya tahu motif Gingham. Kotak-kotak Skotlandia. Iya, yang dari Skotlandia. Iya, yang dari Skotlandia itu motifnya motif genggam Melayu. Jadi kenapa nyampe Skotlandia? Karena kain waktu itu lebih murah ketika diproduksi di Indonesia dan di India. Baru dibawa ke Skotlandia. Gitu. Jadi ya gitu, hal-hal kayak gitu yang menurutku ya harus diketahui lebih banyak, harus dimuat ke otak sehingga sampai ke alam bawah sadar biar kita tuh nggak minder gitu sebagai suatu bangsa. Dan satu hal lagi ya, yang sebenarnya kalau kita udah ke sana tuh kita udah nggak minder lagi, Pak. Prambanan, Borobudur, dan situs warisan dunia kita lainnya. Bayangin deh, abad ke-8 bangsa kita bikin Prambanan, bikin Borobudur. Eropa abad ke-8 ngapain? Mandi pun belum. Eropa makan tikus. Eropa Black Romawi modern ya. Black Death. Udah bangsa Franka ke-8. Iya, Dark Age gitu. Mereka tuh Dark Age itu. Makan ngasal, mandi nggak mandi. Sanitasi kurang. Pokoknya hajat hidup normal itu tidak terpenuhi gitu. Kebutuhan normal untuk hidup tuh belum terpenuhi. Jadi ya, tapi di satu sisi bangsa kita yang katanya terbelakang ini bangun monumen yang legasinya ada sampai sekarang gitu. Bangun landmark, bangun tempat peribadatan. Jadi kalau secara nalar sehat di abad pada saat itu, peradaban mana yang paling maju? Peradaban kita. Tuh. Karena gini teman-teman, untuk ngomongin maju atau nggak majunya sebuah bangsa, apalagi dalam periode globalisasi belum terjadi, itu tidak bisa dinilai dalam satu acuan yang pakem gitu. Majunya Eropa dan majunya Nusantara itu harusnya dinilai dengan indikator yang berbeda. Kenapa? Karena kebutuhannya berbeda. Kebutuhan budayanya, sosial, dan alamnya apalagi gitu berbeda. Di kita, memang secara ekonomis dan secara kenyamanan juga membangun sebuah rumah yang permanen gitu. Seperti yang di Eropa yang kastil-kastil gitu, ya tidak nyampe gitu.
panas, kena gempa hancur. Iya, Terus bahannya juga sulit didapat. Jadi akhirnya mungkin yang sekarang kita menjadi sebuah priorasi ya, sebuah mungkin degradasi lah intinya kayak oh ini kok kayak rumah orang nggak cukup gitu. padahal sebenarnya Padahal ya memang harusnya memang lebih nyaman gitu, memang menyesuaikan dengan alamnya. Apalagi juga di zaman itu kan kalau ada kemungkinan buat mengering sungai atau tidak musim panen kan kita juga nomaden gitu. Jadinya memang kebutuhan rumah-rumah semi permanen itu eh, inilah sangat-sangat tinggi gitu. Atau mungkin pada kebudayaan yang lebih matang seperti misalnya rumah gadang itu kan full natural tuh, dari kayu, tidak ada paku, tidak pakai batu-batuan gitu. Lalu teman-teman, nah nyambung lagi ya, apakah Prambanan Borobudur cukup untuk meyakinkan bangsa kita kalau bangsa kita masyhur gitu kan? Bisa iya bisa enggak gitu. Tapi alangkah baiknya kita sebagai generasi sekarang, sebagai generasi pewaris, menjaga warisannya teman-teman. Jadi ya itu sih yang ingin aku lakukan ya. Mungkin dalam 30 tahun kali ya, 30 tahun ke depan kita lihat berapa banyak peninggalan budaya, peninggalan destinasi, baik itu sifatnya arkeologikal dan sifatnya natural, akan dikelola sejujurnya ke depan gitu. Dan kita juga ngomongin kualitas ya, daripada kita ngolah status tapi kualitasnya cuma ada doang, mending kita 10 cukup. Tapi kalau kalian masuk ke sana, saya jamin kalian masuk itu nggak ada rasa bangga, keluar pasti ada rasa bangga. Itu sih, itu yang kita ingin kejar teman-teman. iya benar, sepakat sama Farel. Dari keinginan diri memperkenalkan budaya dan melihat bahwa bangsa ini juga bangsa yang masyhur, maka di podcast ini akan menampilkan hal-hal sudut pandang pribadi terkait bagaimana mereka nih mewariskan budaya kita, mengenalkan budaya kita ke khalayak luas. Dan ini juga harapannya kalau misalkan teman-teman nih punya cita-cita atau keinginan pribadi untuk berkontribusi dalam hal budaya ataupun heritage, kultur, seperti itu, bisa nih dibantu banyak caranya. Ruang-ruang juga terbuka, potensinya pun masih banyak. Bisa mulai dari sekarang untuk melestarikan budaya yang kita miliki bersama. Betul. Dan ini waktunya udah 13 menit karena attention span orang nggak terlalu banyak juga. Dan ini juga episode 0, jadi memang pilot hanya menceritakan Intro lah ya. intro. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Ahyar. Saya Farel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.